Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa, pada setiap pagi dengan izin Allah kita dapat menekuni majlis ilmu. Yang pada pagi ini kita akan belajar subjek tafsir berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ketiga di bawah tajuk sifat orang-orang yang bertakwa dan agama yang diridai oleh Allah. Topik ini termasuk salah satu topik yang sangat penting Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa sifat orang-orang yang bertakwa sehingga mereka layak mendapat nikmat akhirat, yakni syurga serta keredaan Allah. Dan topik yang kedua, bahwa agama yang Allah reda hanya agama Islam. Sila lihat kitab Tafsir Al-Furqan juz 3 halaman 127 hingga halaman 135. Ayat yang akan kita bahas adalah Ali Imran ayat 15 hingga 19. Untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat 129. Sebagai mukaddimah untuk memudahkan kita menghubung kaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran terdahulu. Kalau pada ayat sebelum ini, yaitu ayat 14, Allah telah menjelaskan perhiasan dunia. Apa itu perhiasan dunia? Telah kita jelaskan dalam pelajaran yang lalu. Dan selanjutnya Allah juga telah menjelaskan bahawa di sisinya lah tempat kembali yang lebih baik. Maka pada ayat berikutnya, yaitu pelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan kepada manusia, pada umatnya, apa yang dimaksudkan dengan tempat kembali yang baik itu, agar mereka terdorong untuk mendapatkannya. Allah suruh Nabi beritahu kepada kita, umatnya,
tempat yang lebih baik itu di sisi Allah itu apa dia? Dan untuk siapa? Ini adalah panduan atau pedoman yang pasti. Sebab datangnya daripada Allah. Tak perlu kita tercari-cari. Nak masuk syurga bagaimana? Nak mendapat di sana pasangan hidup. Apa yang kita patut buat ketika hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, inginkah aku khabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Maukah kamu aku beritahu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Sebelum ini kita ada sebut pada ayat yang ke-14 yang menjadi keinginan sangat manusia adalah wanita, harta, kenderaan, kebun. Maukah kamu sekalian aku beritahu yang lebih baik dari itu semua? Selanjutnya Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniakan istri-istri atau pasangan yang disucikan serta keredaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini yang Allah suruh Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, bertanya kepada kaumnya, adakah mereka suka diberitahu tentang perkara yang lebih baik dari itu? Dengan cara bertanya, tentu mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui jawapannya. Itu faedah pertanyaan. Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa. Mengapa orang yang bertakwa? Sebab Nabi sebut atas arahan Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yakni orang yang buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah, diberi oleh Allah dua macam nikmat. Pertama, nikmat jasmani. Yang kedua, nikmat rohani.
Apa dia nikmat jasmani? Yaitu nikmat berupa kenikmatan di dalam syurga yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Dan mendapat pasangan hidup. Kalau yang masuk syurga itu lelaki, dia akan dapat isteri. Kalau wanita yang bertakwa itu masuk syurga, dia akan dapat suami. Azwaj itu maknanya pasangan. Tak semestinya isteri. Laki-laki dapat perempuan, perempuan dapat lelaki. Itu pasangan. Pasangan yang bersih dari segala macam kekurangan. Seperti yang terdapat pada manusia di dunia ini. Seperti kejelitaannya dan lain-lain lagi. Lemah lembutnya, baiknya, bukan seperti manusia atau pasangan di dunia. Walaupun nampaknya handsome, mesti ada kekurangan. Walaupun nampaknya cantik dan jelita, di dunia ini mesti ada kekurangan. Tetapi di akhirat tidak. Itu nikmat yang pertama, nikmat jasmani. Ini belum lagi buah-buahan, makanan, minuman dan lain-lain. Nikmat jasmani. Segala yang indah-indah belaka sebagaimana yang digambarkan oleh baginda dalam satu hadis. Al-jannatu ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Syurga itu, kata Nabi, apa yang matamu tak pernah tengok keindahannya. Apa yang telingamu tak pernah dengar kemerduannya. Apa yang hatimu tak pernah dapat bayangkan kehebatannya. Itu syurga. Nah, nikmat yang kedua yaitu nikmat rohani. Apa dia nikmat rohani? Yaitu keredaan Allah. Tidak sedikit bercampur dengan kemurkaan Allah. Allahu Akbar. Sebabnya kita selalu minta agar mendapat reda Allah. Reda Allah mengatasi nikmat syurga. Ustaz tidak tulis di sini. Sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah bertanya kepada penghuni syurga. Dengar baik-baik. Kelebihan reda Allah. Allah bertanya penghuni syurga, "Wahai penghuni syurga sekalian, apa yang kamu dapati dalam syurga?" Penghuni syurga menjawab, "Ya Rabb, kami telah dapati apa yang telah Engkau janjikan selama ini. Malah tak terbayang kami sebelumnya tentang kehebatan syurga yang Engkau masukkan kami ke dalamnya." Begitu jawaban orang-orang syurga. Lalu Allah tanya, "Maukah kamu sekalian, hai penghuni syurga, aku beri nikmat yang lebih baik daripada apa yang kamu sedang kecap sekarang? Maukah kamu aku berikan nikmat yang lebih baik dari nikmat syurga ini?" Penghuni syurga terpinga-pinga, teruja. "Ya Rabb," kata penghuni syurga, "ada lagi ke nikmat yang lebih daripada ini?" Jawab Allah, "Ada, yaitu redaku,
Rida ya, redaku. Ini hadis menjadi dalil bahwa reda itu sesuatu yang paling tinggi nilainya. Itu sebabnya kita selalu berdoa meletakkan reda lebih dahulu daripada syurga. Itu sebabnya kita meletakkan murka Allah, yaitu lawan dari reda, lebih dahulu daripada neraka. Semua kita tahu doa itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurga, dan aku mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Amalkan doa itu setiap hari. Walaupun doa itu paling banyak kita baca dalam bulan Ramadan yang lalu, tapi doa ini digalakkan baca setiap hari. Ustaz ulang sekali lagi, menunjukkan bahawa reda itu lebih hebat daripada syurga. Sebab orang yang masuk syurga hanya layak dimasuki oleh orang yang mendapat reda Allah. Tapi jika sebaliknya, jika seseorang mendapat murka Allah, tempatnya memang neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu. Ya Allah, lindungilah aku dari murkamu dan neraka. Baik, kita teruskan dengan ayat berikut. Sebelum itu kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang layak mendapat nikmat jasmani dan nikmat rohani sebagaimana yang tersebut tadi. Allahumma ja'alna minhum. Selanjutnya Allah menyebut sifat orang-orang bertakwa yang mendapat dua nikmat itu. Mereka selalu berdoa dengan doa ini. Ini jangan lupa. Kita mesti lakukan selagi hayat di kandung badan. Apa kata Allah menceritakan sikap orang tersebut? Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu dia doanya. Bermula dari Rabbana. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dalam ayat ini Allah menyebut sifat orang yang bertakwa ialah mereka sentiasa berdoa memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan dan dihindarkan dari siksaan neraka. Doa ini mesti dibaca setiap hari. Kalau ingin mendapat dua nikmat di atas, nikmat jasmani dan nikmat rohani di dalam syurga. Cuma Ustaz ingin jelaskan, mengapa di sini Allah sebut Rabbana innana amanna. Ya Allah,
sesungguhnya kami beriman kepadamu. Ini yang namanya tawassul. Sebelum kita minta faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, sebelum kita minta diampuni, sebelum kita minta waqina azabannar, hindarkan kami dari azab api neraka, kita buat pengakuan dulu. Innana amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Ini namanya tawassul dengan iman. Kita nyatakan kepada Allah yang kita telah beriman. Iman ialah meliputi i'tikad. I'tikad maknanya keyakinan, dalaman, kepercayaan, ucapan, dan perbuatan. Itu sebabnya bila kita belajar akidah, yang dikatakan iman itu adalah kombinasi daripada keyakinan dalaman, diucap dengan lidah, dan dilaksanakan dengan anggota. Itulah sebabnya mengapa para ulama akidah meletak ada 3 rukun 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat diucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benarkan dalam hati, itu mana i'tiqad. Laksanakan dengan anggota, rukun ketiga. Ucap dengan lidah, yakini dengan hati, laksanakan dengan anggota. Itu sebabnya di antara definisi iman, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman bukan sekedar ucapan mulut, aku beriman. Tapi iman ialah keyakinan yang tertancap kokoh di lubuk hati, lalu dibenarkan dengan perbuatan. Mengaku beriman tapi dedah aurat di khalayak ramai. Mengaku beriman tapi tidak salat. Mengaku beriman tapi masih lagi berjudi, berzina, minum arak, rasuah. Itu bukan orang beriman, tapi lebih tepat munafik. Cakap tak serupa bikin. Allah beri amaran terhadap orang munafik. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kutukan Allah ke atas orang yang berkata tetapi tidak berbuat. Yang dalam bahasa kita, orang yang cakap tak serupa bikin. Munafik, bukan mukmin. Itu sebabnya ulama menganjurkan sangat, amalkan doa ini. Komplit, doa ini komplit, lengkap. Amalkan. Yaitu, Rabbana innana amanna bima anzaltahu ala rusulik imanan rasikha fil qalb muhaiminan ala kulli a'malina fastur dzunubana bi'afwik wadfa' 'anna 'adzaban nar innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar. Cantiknya. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan kepada rasul-rasul. Dengan keimanan yang mendalam sampai ke lubuk hati. Yang dibuktikan oleh semua amalan kami. Oleh itu, tutupkanlah semua dosa kami dengan kemaafan-Mu dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini juga termasuk doa yang diawali dengan tawassul. Apa dia tawassul? Yaitu kita nyatakan iman kita kepada semua rasul.
semua kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada Rasul. Lalu kita sebut juga apa yang kami telah imani itu kami laksanakan dalam kehidupan kami. Baru permintaan disusuli. Oleh sebab itu, tutupilah dosa-dosa kami dengan kemaafan-Mu. Hindarkan kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa yang sangat bagus. Ini gunanya kita belajar dengan kitab. Sehingga tak perlulah ustaz tulis dan kirim dalam grup. Sudah tertera semuanya. Dan sesudah Allah menyebut bahawa antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah berdoa seperti doa di atas. Jangan lupa, orang yang bertakwa yang layak mendapat dua nikmat di atas, nikmat jasmani dan rohani. Mereka selalu berdoa dengan doa-doa ini. Kemudian Allah ikuti pula dengan beberapa sifat dari orang-orang yang bertakwa. Apa dia sifatnya? Ini dia. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Sebelum Ustaz terjemahkan, para jamaah tolong ambil pen atau pensel. Ada sedikit pembetulan pada ayat ini, yaitu pada bahagian yang terakhir pada baris yang pertama, wal munfiqin, nun itu dimatikan, bukan wal munafiqin, bukan nun baris atas, tapi nun itu hendaklah dimatikan, bulat. Wal munfiqin, orang yang menginfak. Sebab bila nun itu berbaris di atas, dia jadi munafik. Lihat, sedikit saja salah baris, minta maaf. Terjemahannya betul. Sama ada di sini atau pada ayat yang di awal tadi, barisnya tersalah. Wal munfiqin. Ustaz ulang sekali lagi. Ciri-ciri orang yang bertakwa selain mereka berdoa dengan doa-doa terdahulu, mereka juga mempunyai beberapa sifat berikut. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, khusyuk dalam beribadat, itu qanitin. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, wal munfiqin. Mereka menafkahkan hartanya, menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jika kita ingin ringkaskan, orang bertakwa berdasarkan ayat ini, ada 5 sifat tambahan lagi. Selain berdoa dengan doa tadi, pertama sekali sabar, as-sabirin. Yang kedua, orang yang benar. Yang ketiga, orang yang tetap dalam ketaatan, al-qanitin. Yang keempat, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ini yang kita sebut wal munfiqin. Dan yang terakhir,
orang yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur, yaitu pada sepertiga akhir malam. Allahu Akbar. Terasa tak betapa beruntungnya kita belajar tafsir Quran? Pertama, dia kalamullah. Dan setiap kalam Allah tidak ada yang dusta. Benar belaka. Lihat betapa ruginya orang yang baca Quran tapi tak faham. Tapi bila kita belajar Quran, kita faham, apalagi mendapat penerangan tafsirannya pula, kita jadi terdorong. Itu rahasianya mengapa Nabi tadi sebut, atau mengapa Nabi tadi disuruh oleh Allah bertanya kepada umat dalam bentuk pertanyaan. Maukah kamu sekalian aku beritahu kepada kamu sifat-sifat orang yang layak mendapat dua nikmat tadi di syurga, nikmat jasmani dan rohani. Maukah kamu? Sebab dalam ilmu tafsir, salah satu faedah pertanyaan supaya orang yang mendengar itu fokus, ingin tahu jawabannya, tertunggu-tunggu apa jawabannya. Ini dia rahasianya. Dalam Al-Quran bila ada pertanyaan, mesti ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan. Nah, dalam hal ini, selain mereka berdoa, mereka sabar menghadapi apa saja. Kita jelaskan sedikit. Sabar dalam Islam ada 3. Sabar melaksanakan perintah, apa yang Allah suruh. Yang kedua, sabar menjauhi larangan, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Sabar. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir ilahi. Takbir yang menimpa, ujian yang menimpa. Itu 3. Cuma dari 3 jenis sabar ini, sabar yang paling tinggi, sabar yang pertama. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Di antara perintah Allah menuntut ilmu. Di antara perintah Allah, fahami apa yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita sanggup tinggalkan perkara-perkara lain karena tidak fokus selama 1 jam saja untuk dengar ceramah tafsir. Sabar. Ada orang yang tidak sabar. Tidak salah bila ada perkara-perkara yang sangat mustahak. Tapi dengar YouTube-nya nanti. Itu gunanya dan faedahnya. Kita masuk grup. Ustaz selalu tawar-tawarkan. Siapa yang belum masuk ke dalam grup, tulis atau konteks salah seorang tim atau ustaz sendiri untuk dimasukkan dalam grup supaya kita dapat dengar lagi YouTube yang dikirimkan. Pertama sekali, sabar terhadap melaksanakan perintah Allah. Kalau tak sabar memang tak akan buat. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Sabar juga walaupun ada peluang untuk kaya raya, seperti makan duit rakyat rasuah. Ada peluang, apalagi sedang ada kekuasaan. Hanya orang sabar saja tidak akan buat perkara itu. Itu namanya sabar menjauhi larangan. Baru anak sakit, hidup miskin, sabar. Sabar dengan dugaan. Cuma sabar yang terakhir itu sabar yang paling bawah sebenarnya. Sabar yang paling tinggi, pertama sabar melaksanakan perintah, yang kedua sabar menjauhi larangan.
Mengapa dia diletakkan nomor satu? Sebab semua sifat berikutnya akan menjadi orang yang benar, akan tetap taat pada Allah, menafkahkan harta di jalan Allah, bangun malam meminta ampun waktu sahur, semuanya tidak akan dapat dilaksanakan bila orang tersebut tidak sabar. Hanya orang sabar saja yang mau bangun jam 4, 4:30, jam 5, beribadat pada Allah, tahajud, witir, doa, baca Quran. Hanya orang sabar saja. Ini rahasianya. Mengapa sabar disebut nomor satu? Sebabnya Allah menyebut dalam banyak ayat, antara lain Al-Baqarah 45, Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar disebut dulu baru salat. Sebabnya kata Imam Al-Qurtubi, mengapa sabar dulu baru salat? Salat tidak akan dapat kita lakukan dengan sempurna bila orang tersebut tidak sabar. Sabar ketika rukuk, sabar ketika i'tidal, sabar ketika sujud. Mereka akan tumaknina. Mereka akan baca dengan baik. Itu semua kesabaran. Itu rahasianya mengapa sabar disebut dahulu baru salat. Bisabri wassalah. Orang yang benar, benar dalam tindak tanduk, benar dalam ucapan, tidak dusta. Orang yang tetap di dalam ketaatan, qanitin, iaitu khusyuk, tekun dalam beribadat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, beri wakaf, infak. Sebagaimana yang Ustaz selalu anjur-anjurkan. Bantu sekolah-sekolah tahfiz. Bantu rumah anak-anak yatim. Bantu pembinaan masjid. Itu nafkah di jalan Allah. Dan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa yang layak mendapat nikmat jasmani dan rohani terdahulu, yaitu mereka bangkit pada waktu sahur. Ustaz ulang sekali lagi, sahur itu nama timing ya, bukan nama makan. Bahasa Arab, malam itu dibagi 3. Kalau dari jam 7 hingga jam 7 atau dari jam 6, dari jam 7 hingga jam 6 pagi, namanya malam, dibagi 3. 4 jam yang pertama, jam 6 atau jam 7 hingga jam 10, dipanggil masaan, petang, sama dengan istilah English, evening. 11 hingga jam 3, itu namanya nisful lail. Nisful lail ini Englishnya midnight, tengah malam. 3 hingga azan subuh, masa itu dipanggil sahur. Mungkin Englishnya dipanggil dengan dawn. Tolong betulkan pronounce-nya kalau Ustaz tidak salah. Kalau Ustaz tersalah. Kalau tersalah, D-A-W-N. D-A-W-N. Itu sebabnya bahasa Arab dekat dengan English. Bahasa Arab bukan dekat dengan bahasa Melayu. Dalam banyak sudut. Itu sebabnya orang-orang yang mahir dalam English sebenarnya sangat mudah bila belajar bahasa Arab. Sebab kawaidnya, grammarnya hampir sama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah Allah menerangkan ganjaran bagi orang yang bertakwa,
Dan seterusnya menjelaskan sifat orang-orang yang layak dan berhak menerima ganjaran yang dijanjikan sebagaimana yang disebut di atas. Maka berikut ini Allah menjelaskan pula asas-asas iman. Ini dia asas-asas iman. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Syahidah maknanya asalnya menyaksikan. Di sini diterjemahkan dengan terjemahan bebas, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah yang cakap. Itu yang kita yakini. La ilaha illallah. Ini ungkapan nomor satu. Sehingga ia digelar oleh Nabi sebagai miftahul jannah, kunci syurga. La ilaha illallah miftahul jannah. Miftah itu kunci. Tanpa la ilaha illallah, seseorang tidak layak masuk syurga. Macam mana nak masuk? Kunci tak ada. Sebabnya sebagaimana kita jelaskan sebelum ini, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, ketika membahas tentang rukun dan syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 2 rukun. La ilaha illallah ada 7 syarat. Sila rujuk. Bukan sekedar ucap. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qaimam bil qist. Allah menyaksikan atau menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Diulang sekali lagi oleh Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin dan hadirat, izinkan Ustaz membahas atau membaca dengan atau memberi pencerahan secara bebas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang 2 orang Nasrani Kristian dari Yaman ke Madinah. Dari Yaman, orang Kristian Nasrani datang dari Yaman ke Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka lihat suasana Madinah. Lalu berkatalah 2 orang pendeta tersebut. Bukan sembarang Nasrani, tapi ulama mereka, pendeta. Kata orang Indonesia, pastor. Mungkin itu bahasa Belanda. Apa kata mereka berdua? Suasana kota Madinah ini macam suasana kota tempat Rasul yang terakhir diutus. Kemudian mereka tahu pula Muhammad. Mula-mula Muhammad sampai di Madinah. Lalu mereka datangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Muhammad, boleh tak kami bertanya sesuatu? Yang apabila
jawabanmu tepat, kami akan beriman kepadamu. Sebab mereka dah terasa, jangan-jangan ini Rasul akhir zaman. Apa kata mereka? Apakah engkau Muhammad? Nabi jawab, iya, aku Muhammad. Mereka tanya lagi, apakah engkau Ahmad? Iya, aku juga bernama Ahmad. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahmad, Muhammad mempunyai makna yang sama. Nabi Muhammad menjawab lagi, betul, aku Muhammad, aku juga Ahmad. Kemudian kedua-dua pendeta tersebut bertanya lagi, kami ingin bertanya kepadamu tentang penyaksian. Penyaksian. Jika engkau khabarkan kepada kami, niscaya kami akan beriman dan membenarkanmu. Itu punca cerita mengapa turun ayat ini. Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Pertama pertanyaan mereka, engkau Muhammad? Jawab Nabi, ya aku Muhammad. Engkau Ahmad? Ya aku adalah Ahmad. Aku ingin tanya tentang penyaksian. Bila betul jawabanmu, kami akan beriman kepadamu sebagai Rasul akhir zaman. Sempena peristiwa itulah turun ayat ini. Coba dengar bagaimana bunyi ayat ini. Syahidallahu, Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Dia bersifat adil. Malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan perkara yang sama. Bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu sebabnya kita orang-orang yang beriman ucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan kita saja, yaitu para malaikat. Orang yang berilmu ucap la ilaha illallah. Dan orang-orang yang berilmu disebut oleh Allah setelah malaikat. Ini bermakna sungguh tinggi nilai kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh sebab itu, jangan berganjak daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah membawa makna tauhid. Yang paling merosak kalimat tauhid adalah syirik. Itu sebabnya kita selalu ingatkan jamaah, jangan buat syirik. Jangan buat syirik. Syirik itu bermakna merosakkan awak punya tauhid la ilaha illallah. Allahu Akbar. Panjang bila kita hendak jelaskan. Tapi cukuplah apa yang selama ini Ustaz selalu sebut-sebut. Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Jangan dirubah-rubah lagi kepada Allah, Allah, Allah. Lebih-lebih lagi diganti la ilaha illallah dengan ho, 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 ha, 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 hi, 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 hi. Semua itu ajaran sesat. Teruskan zikir dengan lengkap la ilaha illallah. Apalagi dapat mengetahui berapa rukun dan berapa syaratnya. Okey, terakhir Allah nyatakan bahwa agama yang dia redai hanya agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah
fa innallaha sari'ul hisab. Dengar dulu terjemahannya. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dapat Taurat, Nasrani dapat Injil. Mereka tak berselisih. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Pencerahan singkat sebelum kita jawab beberapa soalan jemaah. Pertama sekali, Allah nyatakan Islam satu-satunya agama yang Allah redha. Bila kita ambil agama bukan Islam, Allah tidak akan terima. Lihat ayat 85 dari surat yang sama, Ali Imran. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah sekali-kali tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Adapun ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tidak tolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada asalnya tidak tolak. Malah mereka tertunggu-tunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Sebagaimana kisah dua pendeta tadi. Lalu apa kata Allah? Tidaklah orang-orang ahli kitab itu menolak Muhammad kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran, yaitu munculnya Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab mereka mengharapkan Rasul akhir zaman itu dari kalangan mereka, Bani Israel. Sebab mereka dah terlanjur declare bahwa mereka the chosen one. Mereka lah orang yang paling mulia. Tiba-tiba Allah angkat dari kalangan orang Arab yang mereka anggap ketika itu sebagai low class citizen. Karena dengki, baghyan bainahum. Baghyan bainahum, karena dengkinya. Kononnya mempertikaikan. Mengapa Allah angkat dari kalangan orang Arab? Mengapa tidak kami? Yes, itu lebih kurang penjelasan. Sila baca. Ustaz tetap berazam untuk mengajar atau memberi kuliah 1 jam saja. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu sangat Ustaz anjurkan. Sebelum masuk kelas, baca dulu. Baca dulu. Sehingga ada maklumat. Sehingga Ustaz jelaskan itu senang faham, senang masuk. Tapi kalau malas baca, susah. Baca. Hadirin dan hadirat, kita berpindah kepada sesi yang kedua. Ustaz coba jawab secara ringkas 3 soalan. Soalan yang pertama, Pak Ustaz, baru-baru ini kita belajar tentang haram tidak berteguran melebihi dari 3 hari. Pertanyaan, boleh tak kita tidak berteguran atas sebab orang itu tidak hormat pendapat kita atau tidak hormat pendapat orang lain? Yang kedua, orang tersebut suka marah-marah. Yang ketiga, orang tersebut suka cerita ibadatnya dan kejayaannya di dunia. Boleh tak kita tidak berteguran dengan orang itu? Jawabnya, tak boleh.
Itu bukan ciri-ciri orang yang dibenarkan untuk tidak berteguran. Kita dibenarkan untuk tidak berteguran bila itu menyangkut perkara asas yang disepakati. Seperti kononnya atau seperti menghina Nabi Muhammad. Itu perkara asas. Tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak percaya kepada hadis. Mendakwa Tuhan ada anak. Adapun masalah, orang suka membanggakan diri dengan ibadatnya yang banyak. Kejayaannya dia telah begini, begini, begini. Dia termasuk orang yang panas baran, suka marah-marah. Dan juga dia orang yang tidak menghormati pandangan orang lain. Itu semua tak boleh jadikan alasan tidak berteguran. Tak boleh. Walaupun kita tahu itu adalah dosa. Walaupun kita tahu itu adalah perkara yang tak elok. Tapi hanya sekedar sebab-sebab itu lalu tidak berteguran, tak boleh. Yang kedua, apa pendapat Ustaz jika seseorang kaitkan arahan Allah kepada Nabi Ibrahim bukan menyembelih Nabi Ismail, tapi lebih kepada supaya Ibrahim hilangkan sifat sayangnya terhadap dunia. Hadirin dan hadirat, kaedah dalam ilmu tafsir, kita hendaklah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan zahirnya dahulu. Ayat 102 dari surat As-Saffat. Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya Ismail, "Ya anakku, tadi malam ayah bermimpi menyembelih kamu." Ada kata-kata menyembelih kamu. Fanzur kaifa tara. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Lalu Nabi Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Ayahanda akan dapati anak anda sabar menghadapinya. Dalam mimpi Nabi Ibrahim, dan mimpi setiap Nabi adalah wahyu, suruh sembelih. Itu sebabnya Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu lagi membawa parang, menuntun anaknya pergi ke Jabal Korban untuk disembelih, diganggu oleh syaitan di balad pada 3 tempat di Mina. Itulah lalu dilempar oleh Nabi Ibrahim yang mengganggu dengan batu. Itu gambaran melontar 3 jamarat. Tak boleh kita katakan yang lain. Allah suruh sembelih, memang sembelihlah maknanya. Adapun kita ingin tafsirkan dengan tafsiran hikmah daripada arahan menyembelih anak kesayangan, supaya kita ini jangan terlalu terpengaruh dengan perkara-perkara dunia, duit, pangkat, kebun, kereta, rumah yang kita miliki. Itu masalah hikmah. Itu masalah tafsiran. Tapi terjemahannya tak boleh tidak. Sampai mengatakan sebenarnya Allah bukan bermaksud menyembelih. Ustaz tidak setuju istilah itu. Betul? Ismail anak kesayangan. Itu hikmah di balik itu. Tetapi sampai mendakwa Allah sebenarnya bukan menyuruh agar Ibrahim menyembelih anaknya. Tak boleh cakap macam itu.
Sebab dalam kaedah ilmu tafsir, kita mesti tafsirkan terlebih dahulu sebagaimana apa yang tertera dalam Al-Quran. Adapun hikmah di balik itu, kita supaya jangan sampai tidak melaksanakan perintah Allah karena kesayangan kita kepada apa yang kita miliki. Itu boleh, itu tafsirannya, hikmahnya, no problem. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, ada hadis, Budia al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula muncul dianggap aneh, ganjil, asing. Dan Islam pada akhir zaman juga akan dianggap asing. Beruntunglah orang yang dianggap ganjil itu. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Cuma yang ditanya, berapa nomor hadisnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kalau sudah riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, confirm hadis itu sahih, tak perlulah tanya hadis itu hadis nomor berapa menurut urutannya. Tak payah. Kalau tahu, baguslah. Kalau tak tahu, tak jadi masalah. Yang penting Ustaz tidak sebutkan di situ, sepatutnya bertanya, apa maknanya Islam itu mula-mula muncul dianggap ganjil dan kembali dianggap ganjil pada akhir zaman. Lalu Nabi sebut pula, beruntunglah orang-orang yang dianggap ganjil. Pak Ustaz, apa makna Islam itu dianggap ganjil pada mulanya muncul dan pada akhir zaman? Sepatutnya itu yang perlu dipertanyakan, bukan number hadis. Yang mustahak hadis itu sahih atau tidak. Kalau sudah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, confirm dia adalah hadis sahih. Sekarang Ustaz ingin jawab. Di zaman jahiliyah, orang menyembah berhala, orang minum arak, berjudi, berzina, mendedahkan aurat, perkara biasa. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan sembah berhala. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak. Betul tak? Maknanya munculnya Islam mula-mula dianggap ganjil oleh grup-grup Abu Jahal, Abu Lahab. Dan pada akhir zaman, Islam akan dianggap ganjil lagi. Coba lihat hari ini. Nabi dah sebut, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Bagaimana nasib orang-orang yang mengajar Quran dan sunnah hari ini? Mendapat penghormatan ke? Mendapat sanjungan ke? Atau mereka coba dihalang? Dilabel dengan bermacam-macam label. Sesatlah, wahabilah, ajaran songsanglah, pemecah belah umatlah. Padahal yang kita ajar ni Quran. Cukup. Ditulis lagi. Yang kita ajar ni hadis Nabi. Sahih lagi. Dianggap ganjil. Itu sebabnya kata Nabi, beruntunglah orang yang dianggap ganjil itu. Sebenarnya hadis itu ada sambungannya lagi. Ditanya lagi Nabi, siapa orang-orang yang dianggap ganjil pada akhir zaman? Nabi jawab, alladzina yaslihuna fi fasadin nas. Orang yang dianggap ganjil akhir zaman, tapi merekalah orang yang beruntung. Ialah orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, walaupun orang-orang di sekelilingnya berada di dalam kerosakan. Hadis lain mengatakan, orang yang dianggap untung tersebut
walaupun dianggap ganjil, yaitu orang yang memperjuangkan sunnahku di saat di sekitarnya banyak berbuat bid'ah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang ganjil itu. Tapi beruntung. Itu yang patut dipertanyakan, bukan berapa nomor hadis. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Oleh sebab itu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berusaha untuk mengamalkan sedaya atau semampu yang kami boleh dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Hindarkan kami daripada azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Dan kami mohon dilindungi dari murka-Mu dan neraka-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.